Inilah yang dikatakan Allah dalam firman-Nya dalam surah Al-Fajr. Wal fajr, demi fajar. Walayalin ash, demi 10 malam. Wasyaf'i wal wad, demi yang ganjil dan demi yang genap. Nah, ada pada kata-kata 10 malam itu 10 malam apa itu? Itu ulama tafsir membagi menjadi 3 bagian. Ada yang mengatakan maksudnya 10 malam itu 10 malam yang pertama di bulan Muharram. Ada pula yang mengatakan 10 malam itu 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Dan ada juga ahli tafsir yang mengatakan 10 malam itu 10 malam yang pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi ada 3 versi. Ulama tafsir berbeda pendapat dalam hal itu menjadi 3 bagian. Tentu perdebatan ini bukan maksudnya apakah ini mulia atau tidak. Oh, tidak. Itu ulama sepakat 3-tiganya mulia semua, Pak. 10 hari yang pertama di bulan Muharram itu mulia. 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan juga mulia. 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu juga mulia. Artinya masing-masing punya dalil. Yang kita perdebatkan ini hanya dalam tafsir walayalin asyad, demi 10 malam yang 10 malam yang mulia ini apa 10 malam ini. Dan ternyata setelah kita coba check and cross check, pendapat yang lebih rajih, pendapat yang lebih kuat itu justru mengarah pada 10 malam yang pertama di bulan Dzulhijjah. Hal itu dipertegas oleh hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i dalam derajat yang sahih dari sahabat Jabir, di mana Jabir radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, innal ashra ay ashrul adha. Yang dimaksudkan dengan 10 malam di dalam ayat ini adalah 10 malam yang pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi terjemahnya jadi begini, Pak. Wal fajr, demi fajar menyongsong datangnya hari Id. Walayalin ash, demi 10 malam yang pertama di bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i wal wad, demi yang genap dan demi yang ganjil. Yang genap dan ganjil. Yang genap itu apa? Tanggal 10. Tanggal 10 Dzulhijjah ada apa, Pak? 10 Dzulhijjah Lebaran, ya, Lebaran Idul Adha. Itu yang genap. Wal watar, dan demi yang ganjil. Yang ganjil itu adalah tanggal 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah ada apa? Ada Arafah. Ya, ada kemudian hari Arafah. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas dasar itulah kebanyakan mayoritas ulama tafsir menyatakan 10 hari itu maksudnya 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan kalau boleh sedikit membandingkan gitu, Pak, ya. Misal contoh dibandingkan dengan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, Masya Allah, ini semua masjid penuh, ya, semua masjid penuh. Orang berlomba-lomba untuk menjalankan iktikaf, gaspol dalam berpahala. Ini mantap memang, ya, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kami mempertegas kembali, ya, dari apa yang kita jelaskan tadi. Orang beribadah ngeri, sedangkan 10 hari yang pertama di Dzulhijjah ini termasuk sesuatu yang, mohon maaf Pak, hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami keutamaannya. Tidak semua orang memahami keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Beda dengan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, orang berlomba-lomba untuk mengejar daripada keutamaannya. Dan kata para ulama, kalau keutamaan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan itu ditentukan dengan tebak-tebakan, karena kita nggak pernah tahu Lailatul Qadar itu terjadinya kapan, begitu kan?
Kita nggak pernah ngerti Lailatul Qadarnya terjadi kapan. Berbeda dengan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, maka keutamaannya keutamaan yang bersifat pasti, karena 10 hari yang pertama ini dari awal hingga tanggal 10 itu semuanya akan diisi dengan kemuliaan yang disabdakan Nabi dalam hadis Sahih riwayat Imam Bukhari, di mana Nabi bersabda, "Ma min ayyamin," tidak ada suatu hari, kata Nabi, "al-amalus salih fihin," di mana amal saleh di dalam hari-hari itu, "ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr," lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi kasarannya begini, kasarannya, Bapak beramal ibadah apapun di 10 hari ini yang akan tiba tepat pada tanggal 8 pekan depan, Bapak mau ngaji, mau sholawat, mau puasa, mau apapun yang Bapak kerjakan, demi Allah nilai pahalanya di mata Allah menjadi nilai pahala tertinggi itu. Maka seorang sahabat mencoba apa? Disclaimer ya, mencoba memastikan ulang kepada Rasulullah, "Ya Rasul, walal jihad ya Nabi." Yakin, semua amal ibadah kalah ya Nabi, yakin. Bagaimana dengan jihad? Karena sahabat memahami jihad ini amalan yang tertinggi. Kata Nabi, "Walal jihad fisabilillah." Bahkan jihad pun tidak bisa mengalahkan keutamaan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Illa, kecuali ada satu yang bisa mengalahkan. Siapa ya Rasulullah? Rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi, ya seorang manusia yang apa istilahnya, keluar dari rumahnya dengan membawa nyawa dan membawa harta. Jadi keluar bawa nyawa, keluar bawa harta. Kemudian waraja'a min dunihima, dan dia pulang tanpa membawa kedua-duanya. Apa itu maksudnya, Pak? Mati syahid. Mati syahid. Jihad dengan syahid beda. Kalau yang jihad belum tentu syahid, Pak. Tapi kalau yang syahid sudah pasti jihad. Ya. Nah, disitulah kata Nabi, hanya orang syahid yang bisa mengalahkan. Masya Allah. Tapi kalau dibandingkan dengan syahid, ya wajar. Nah, syahid itu memang namanya syahid, Pak, ya. Dijanjikan surga itu wajar, karena taruhannya nyawa. Mati lah kita ini. Itu maksudnya begitu. Tapi kalau jihad aja, tanpa syahid, nggak bisa mengalahkan keutamaan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan, keutamaan-keutamaan VIP yang terlupakan, padahal ini keutamaannya bersifat pasti dibandingkan dengan keutamaan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan yang masih tebak-tebakan dalam mengejar malam Lailatul Qadar. Jadi gitu ya. Jika teman-teman yang dirahmati Allah, inilah momen-momen mulia. Kenapa Allah muliakan bulan Dzulhijjah ini, Pak Ustadz? Yang pertama, ini adalah hari di mana Allah menyempurnakan Islam. Ya, di mana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku paripurnakan kepadamu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku sudah ridho Islam sebagai agamamu. Dalam hal ini para ulama bersepakat ayat ini diturunkan di bulan Dzulhijjah, di saat haji wada, di saat Nabi sedang berdiri di atas mimbar memberikan khutbah Arafah. Ya,
merujuk pada cerita yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ketika ia didebat oleh seorang Yahudi. Yahudi itu berkata, "Wahai Umar, andai kata aku jadi kalian, aku akan jadikan ayat ini sebagai hari Id bagi kami." Maka kemudian Yahudi ini membaca Al-Maidah ayat yang ketiga, dan kemudian Umar berkata, "Demi Allah, ayat ini diturunkan pada saat hari Arafah di bulan Dzulhijjah, di saat Nabi sedang berada di atas mimbar untuk menyampaikan khutbah khutbah Arafah." Kemudian yang kedua, di dalamnya terdapat hari Arafah atau penggugur dosa ya. Jadi teman-teman, hari Arafah atau penggugur dosa ya, jadi mohon maaf, keutamaan Arafah itu bukan hanya untuk orang-orang yang berada di tanah Arafah, termasuk bagi mereka yang berada di tanah air. Teman-teman yang berbahagia juga sama, mendapatkan keutamaannya, dan hari itu merupakan hari di mana Allah mengabulkan semua permintaan-permintaan dan doa-doa dari seorang hamba. Kemudian berikutnya yang ketiga, sebagai bulannya sedekah. Nabi bersabda, "Afdalul hajjil hajj as-sajj." Sebaik-baiknya haji adalah al-hajj, yang paling banyak bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini Masya Allah, teman-teman yang berbahagia memperbanyak talbiyah was-sajj, dan orang yang paling banyak bersedekah. Tentunya di sini digambarkan dengan menyembelih hewan-hewan kurbannya. Ini poin yang kedua, atau maaf, yang ketiga. Yang keempat adalah bulan Muktamar umat Islam, di mana saudara kita yang terpilih oleh Allah dipilih untuk dapat menuntaskan ibadahnya di tanah suci. Ini mulai banyak saudara-saudara kita yang sudah mulai berangkat, ya, sudah banyak saudara-saudara kita yang berangkat dan berada di tanah suci. Ya, tentu itu kemuliaan untuk mereka. Ya, kita semua berazam untuk bisa berkumpul di tanah sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu merupakan bentuk dari sebuah kewajiban, ya. Man mata walam yahujj, siapa yang mati belum berhaji, maksudnya dalam kondisi mampu. Fal yamut, matilah engkau, kata Nabi, in sya'a yahudiyan wa in sya'a nasraniyan, ya, jika berkehendak dalam keadaan Yahudi atau mati dalam kondisi Nasrani. Pilih aja mau mati yang gimana, apakah dalam kondisi Yahudi atau dalam kondisi Nasrani. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tentu menjadi sebuah ancaman. Baik teman-teman yang berbahagia, berikutnya adalah berbicara mengenai tentang amalan apa yang bisa kita lakukan. Ada beberapa amalan yang dilakukan secara khusus tentunya, karena kalau secara umum sebenarnya simpel, Pak. Amalan ibadah apapun yang disunahkan dilakukan di luar 10 hari bulan Dzulhijjah, maka akan disunahkan di 10 hari bulan Dzulhijjah dengan nilai pahala yang berbeda. Ya, makanya amalan umum yang pertama zikir, perbanyak zikir. Ya, perbanyak daripada zikir. Zikir apa? Tak majasirat, Bapak baca sholawat boleh, baca kalimat la ilaha illallah boleh, ya, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperbanyak puasa. Dari tanggal 1 sampai tanggal
9. Ya, ini semuanya disunahkan puasa. Walaupun memang tidak memiliki kemampuan, ya minimal, mohon maaf teman-teman yang berbahagia, hari Arafahnya jangan ditinggalin, minimal. Dan yang ketiga, tilawat Al-Quran. Yang keempat, memperbanyak sedekah. Dan tentu amalan-amalan lain yang bersifat umum yang boleh Bapak laksanakan, ya bersifat umum dalam makna ya sifatnya umum begitu ya. Di amalan apapun bentuknya, pengajian, memperbanyak sholat sunnah dan lain sebagainya. Nah, amalan-amalan yang sifatnya khusus, yang pertama yang tadi saya sampaikan yaitu haji. Dan memang nggak mudah Pak ya. Sekarang inden daftar tunggunya aja, saya dengar kabar terakhir 34 tahun. Jadi kalau Bapak daftar umur 45 aja, 45 itu kan nggak terlalu tua ya. 45 tambah 35 aja. Berapa itu Pak? 80. Iya. Jadi teman-teman yang berbahagia, itu talbiyahnya udah bergetar itu Pak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah, ya terkhusus panitia yang sibuk menyiapkan nasi kuning yang dimuliakan Allah. Pak Ustaz tahu baunya sampai sini. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tadi haji Pak. Ya. Di haji ini bukan pilihan. Haji ini merupakan kewajiban. Jadi kalau Bapak diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, terus Bapak nggak berangkat, udah nggak berangkat itu bencinya lagi, nyalain Tuhan. Ini kan ibadah panggilan, saya mungkin belum dapat panggilan. Mas, di mana-mana itu ya orang kerja itu ngelamar dulu baru dipanggil. Bukan dipanggil dulu baru ngelamar. Kamu enak betul ngomong belum dapat panggilan. Mas itu siapa? Punya orang dalam, temannya malaikat Israel gitu. Ya, barangan aja. Kamu yang ngotot, baru Allah yang menentukan. Itu namanya panggilan. Bukan duduk manis kemudian bilang belum dapat panggilan. Dipanggil malaikat maut memang mati kau ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, haji Pak, itu yang disyariatkan. Kemudian berikutnya adalah larangan memotong kuku, bulu, rambut bagi mereka yang memang berniat untuk berkurban. Ya, ini bapak-bapak yang dimuliakan Allah, di mana hadis riwayat Ummu Salamah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Idza dakhalatil 'ashr", jika masuk di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, ya, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan kalian hendak berkurban, berkurban, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata Nabi Muhammad? Fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a, maka janganlah engkau mengambil, ya, janganlah engkau mengambil atau memotong dari anggota tubuhmu sesuatu. Potong bulu, ya, potong rambut, potong apapun, apalagi potong gaji, lebih ngeri itu. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah, ini jadi pelajaran untuk kita bersama. Bapak-bapak, larangan potong ini bersifat makruh. Ya, saya ulangi lagi, larangan
potongan ini bersifat makruh, bukan bersifat haram. Dan itu pun bagi mereka yang apa? Yang memang sudah punya niatan, punya keinginan ya untuk melaksanakan ibadah kurban. Tapi kalau misalnya Bapak nggak ada keinginan kurban sampai tanggal 5 Dzulhijjah baru pengen melakukan ibadah kurban, sedangkan tanggal 2, tanggal 3 itu udah potong rambut, potong bulu dan lain sebagainya, maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam hal ini itu tidak merusak daripada amal ibadah. Jadi jangan nanti berdalih saya nggak jadi kurban karena saya sudah terlanjur potong kuku. Ya, jangan berdalih begitu. Karena bapak-bapak jauh lebih bagus ya kita melakukan kurban walaupun potong kuku dibandingkan bapak nggak potong kuku tapi bapak tidak kurban. Jadi kurban ya, jangan kurban perasaan begitu. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah puasa Arafah. Disunahkan puasa Arafah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama ya. Nabi bersabda, "Man shama yauma Arafah, barang siapa berpuasa di hari Arafah, ahtasibu ala Allah ayukaffira dzunubah." Aku menyangka Allah akan menggugurkan dosa-dosanya minasana alati qabla, setahun sebelumnya, wa minasana alati ba'da, setahun sesudahnya. Jadi artinya kalau kita pelajari dua dosa yang diampuni, tapi itu dosa kecil ya. Jangan salah paham Bapak, nanti habis selesai puasa Arafah nongkrong Bapak di Manggarsari. Ngapain Pak? Tenang Pak Ustaz, saya sudah puasa Arafah. Jadi untuk setahun ke depan dosa saya sudah diampuni gundul musik. Itu hanya berlaku untuk dosa-dosa kecil. Nah ya, jadi itu tadi berkaitan dengan puasa Arafah. Kemudian berikutnya salat Idul Adha. Ini jangan ditinggalkan. Ya bahkan beberapa ulama ada yang mengatakan wajib loh Pak. Idul Adha itu wajib. Menurut sebagian ulama, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah, dan pendapat ini juga ditarjih oleh pendapat Syekhul Islam Syekh Ibn Taimiyah, mengatakan bahwa hukum daripada salat Idul Adha atau Idul Fitri sama aja itu hukumnya wajib. Nah kita yang menganut pendapat dari mayoritas ulama mengatakan bahwasannya ini tidak wajib. Namun karena ada ulama yang mengatakan wajib, ya hendaknya berhati-hati juga. Ya. Dan begitu pentingnya Idul Adha, begitu pentingnya sampai-sampai perempuan yang sedang datang bulan saja itu diperintahkan untuk hadir loh Pak. Jadi perempuan yang datang bulan diperintahkan untuk hadir. Ya, wa ammal khuyat, kata Nabi, sedangkan wanita yang haid fayahtazinus salat, maka mereka tidak ikut sholat, mereka mojok di belakang. Terus ngapain datang kalau nggak sholat? Liyashadnal khaira, agar ia melihat kebaikan, mendengarkan kebaikan. Maksudnya mendengarkan khutbah. Wa da'watal muslimin, dan mendengarkan doa-doanya orang Islam. Mendengarkan doa-doanya orang Islam. Insyaallah ya. Wanita haid aja suruh datang ya, teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya yang terakhir, dan ini sebenarnya menjadi amalan yang paling mulia, yaitu ibadah kurban. Dan itu disampaikan oleh Nabi, amalu bani Adam, tidak ada perilaku anak Adam
ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah. Yauman nafri, pada saat hari Idul Adha, min iraqatid dam, dibandingkan dengan menumpahkan darah. Wa innahu ladati yaumil qiyamah yatlafiya wa quruniya wa syariha, dan sungguh hewan kurbanmu ini akan mendatangi kalian dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan dagingnya, dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan sampai tidak berkurban, ya, dan jangan pernah menikahkan putrinya dengan laki-laki yang tidak berkurban, karena perempuan, laki-laki yang tidak kurban itu laki-laki yang tidak romantis. Kenapa? Nah, untuk Allah aja dia nggak mau kurban, apalagi dia berkurban untuk cintamu, ya kan? Jadi teman-teman yang berbahagia, kurban. Pak Ustaz, kurban kan cuma sunnah. Kenapa Ustaz ngomongnya ngeyel begitu, ngegas begitu? Dengerin, kurban memang sunnah, Pak. Tapi ingat, walaupun kurban itu sunnah, ada loh ulama yang mengatakan wajib. Ya, hati-hati teman-teman yang berbahagia. Kurban memang sunnah, tapi ada yang bilang wajib, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi kan kasarannya, ya kenapa kita nggak ambil amal aja dengan cara berkurban? Karena ternyata Abu Hanifah mengatakan hukumnya wajib. Yang kedua, walaupun Bapak katakan sunnah, sunnahnya sunnah muakkadah, bukan sembarangan. Sunnah itu 70, wajib itu 100. Bapak tahu sunnah muakkadah itu berapa? Sunnah muakkadah itu, Pak, nilainya 90, lebih dekat pada kewajiban dibandingkan pada kesunahan. Yang kedua, dan yang ketiga lebih penting lagi, jangan remehkan sunnah, karena ternyata banyak perkara sunnah, ya, banyak perkara sunnah itu ternyata bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ketika ditinggalkan Nabi mencelanya. Ada sunnah loh. Contoh misalnya apa? Misalnya sholat tahajud. Tahajud itu hukumnya apa, Pak? Ngajak lain memang orang-orang ini. Tahajud hukumnya apa, Pak? Sunnah. Tapi Nabi mencela loh orang yang nggak tahajud. Ya Abdullah, woi Abdullah, la takun mistaqulan bin fulan, jangan engkau menyerupai fulan, anaknya fulan. Karena Yusuf dibilil kerjanya sholat malam, ya tuku, dan dia meninggalkan sholat malam. Jadi ada orang rajin tahajud, kemudian dia tidak tahajud, dicela oleh Nabi. Apalagi macam orang kayak kita begini, tidak pernah tahajud, seumur-umur nggak pernah tahajud. Kalaupun bangun tengah malam bukannya tahajud, yang ada inya malah takajud, ya. Tahu takajud kan? Kaget. Nah, situ bapak-bapak, ternyata walaupun sunnah, Nabi sangat mengecam. Menikah lagi hukumnya apa, Pak? Wajib sembarangan. Menikah hukumnya sunnah. Kalau nikah lagi hukumnya astagfirullahaladzim. Tapi kalau bilang wajib, neraka semua kita nih. Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, menikah itu hukumnya sunnah. Tapi Nabi mencela orang yang dengan sengaja tidak menikah. Ya, syirarukum uzzabukum, seburuk-buruk kalian adalah orang yang mati dalam kondisi membujang. Nabi mencela itu. Lagi kurban punya sunnah. Tapi lihat bagaimana Nabi mengecam dalam hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Mangkana lahu sa'ah," barang siapa memiliki kelapangan, walam yudhakhi, dan dia tidak mau berkurban. Ya teman-teman yang dimuliakan Allah,
Fala yaqrabanna musallana, maka janganlah engkau dekat-dekat kepada sholatku. Janganlah engkau dekat-dekat kepada tempat sholat. Yang ancamannya nggak main-main, maksudnya begitu ya. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal, ini semoga benar-benar menjadi sebuah motivasi kita ya dalam menyambut katanya detik-detik kemuliaan ini, yaitu di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Baik teman-teman, tidak memperpanjang, tidak memperlebar, seperti biasa kami persilakan buat teman-teman yang mau bertanya, baik berkaitan tema maupun di luar tema. Silakan jamaah. Silakan Mak, agak keras ya. Baik, jadi gini, pertama saya luruskan dulu. Tadi saya hanya menyampaikan ada khilaf di antara ulama tentang sholat Idul Adha hukumnya apa. Ada yang mengatakan wajib, itu pendapatnya Imam Abu Hanifah dan juga diperkuat oleh Syekh Ibn Taimiyah. Ada yang mengatakan sunnah dan pendapat mayoritas ulama. Dan kemudian saya bilang, walaupun pendapat yang rojih adalah yang mengatakan sunnah, jadi kita berkeyakinan sunnah loh ya, mengatakan sunnah, namun karena ada yang bilang wajib, gitu loh Pak, maka janganlah diremehkan. Sunnah wajib itu kan sebenarnya beda tapi sama Pak, sama-sama perintah. Contoh, sholat witir, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Itu gitu, gini loh, gak usah banyak ngomong, kerjain. Kurban, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Gak usah banyak ngomong, kerjain. Poligami, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Alah, kerjaan Pak, kerjain. Kalau berani, ya kan? Jadi bapak-bapak yang berbahagia, itu adalah sebuah komitmen, ya. Nah, berkaitan dengan di tempat yang kita tidak memiliki orang lain selain kita sendiri, ya seperti biasa Pak, kaidah di dalam Islam itu fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah engkau semampu dan sebisa. Semampu dan sebisa. Jadi artinya teman-teman, mohon maaf, kalau memang kita bisa melakukan sholat bersama-sama orang banyak, ya alhamdulillah bisa kita lakukan. Ya kan contohnya kita berada di satu tempat yang kita cuma sekeluarga doang yang muslim, ya berarti kerjakan semampu dan sebisa yang antum bisa lakukan, yaitu melakukan sholat id di rumah bersama dengan keluarga. Itu seminimal-minimalnya begitu. Ya, sehingga bapak-bapak yang berbahagia, sekali lagi Pak, itu hukum Islam berlaku sedemikian. Baik, ada yang lain? Harus satu-satu. Kurban itu kira-kira termasuk sedekah sunnah atau termasuk zakat wajib? Jawab dulu. Sedekah sunnah ya. Nah, kenapa saya tanyakan itu? Karena itu nanti menentukan apakah boleh diberikan kepada orang non apa tidak. Kalau kita katakan termasuk kelompoknya zakat wajib, nggak boleh. Contohnya apa? Kurban nadar. Kurban nadar itu wajib, makanya kurban nadar tidak boleh diberikan kepada non muslim. Tapi kalau kurban yang normal, kurban sunnah, diberikan kepada non muslim, itu diperbolehkan, dengan catatan tentunya memprioritaskan yang muslim terlebih dahulu. Yang udah pasti salah, keliru, bahkan sesat, itu adalah memberi kurban kepada non muslim, sedangkan ustadznya yang ngisi kajian hujan-hujan tidak dikirimi daging kurban. Itu sesat dan menyesatkan. Ya, ngomongin non muslim boleh diberi kurban, ustadznya tidak pernah dikirim, coba yang gitu.
Seperti itu. Nah, Bapak dulu. Ya. Ini masalah kota. Jadi biasanya kalau ada selisih, jadi pada kali itu gimana? Seperti biasanya apa di ada sebelumnya. Baik. Apa di Indonesia, tapi itu diapakan dulu. Baik, nggak usah marah-marah, biasa aja Pak. Saya paham. Nah itu kan masalahnya langganan. Dan itu memang memancing masalah khilaf. Artinya, mohon maaf Pak, jangankan ulama Indonesia, ulama Arab Saudi pun khilaf. Sebagian ulama di Arab Saudi seperti Majma' Fikhi, komunitas fikih Saudi itu menstatementkan mengikut tetap pada apa yang ada di tanah suci. Jadi ngikutin yang di tanah suci. Namun fatwa ulama, kebanyakan ulama di Indonesia, dari Majelis Ulama Indonesia, dan ini juga merupakan fatwa dari Syekh Utsaimin, salah satu ulama besar yang ada di Arab Saudi. Beliau memfatwakan tidak mengikuti daerah di mana dia berada. Ini kalau mau jelasin cukup panjang pembahasannya, tapi itu khulasohnya, kesimpulannya begitu. Ada dua versi. Ya, nah maka berangkat dari situ teman-teman yang berbahagia, kalau memang Bapak dalam kondisi meragukan, contoh nih misal contoh Arab Saudi Senin puasa Arafahnya, versi Indonesia jatuhnya Selasa, karena Lebarannya Rabu. Kalau Bapak mau ambil aman, ya puasa aja hari Senin dan hari Selasa. Paham nggak maksudnya? Selesai. Nah, jadi sehingga berangkat dari situ teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya itu mengambil aman, Pak. Tapi khilafnya memang ada dan pembahasannya cukup luas. Nanti kita bicara tentang hadis Quraib, di mana hadis Quraib itu mengirim budaknya ke Damaskus, ya, kemudian pulang setelah Lebaran. Ditanya sama Ibnu Abbas, Quraib, ya Tuan, kamu kemarin Lebaran di sana tanggal berapa? Hari apa? Kami kemarin Lebarannya hari Kamis malam Jumat. Kata Ibnu Abbas, lakinna ra'ayna lailata sabti. Tapi kamu di sini melihatnya malam Sabtu, berarti Jumat malam Sabtu. Di Damaskus Kamis malam Jumat, di Madinah Jumat malam Sabtu. Nah, Quraib bilang begini, apalah takut bi ru'yati Muawiyah? Tidakkah kau cukup dengan apa yang dilihat Muawiyah? Maksudnya dilihat Muawiyah itu di Damaskus, karena Muawiyah itu kan raja Damaskus. Kata Ibnu Abbas, la, tidak. Hakada amarana Nabi, begitulah Nabi mengajarkan kepada kami. Jadi artinya teman-teman mengikuti daerah setempat di mana dia berada. Nah, itu yang dijadikan rujuk oleh beberapa ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin yang tetap bersikukuh bahwa penetapan itu berada di daerah masing-masing. Ya, tapi kalau tadi Bapak mau ambil aman, Bapak gabungin, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Hukum haji koboi. Haji itu kan memang berdasarkan visa itu ada dua ya, yang legal dengan yang tidak legal, atau yang semi legal. Ya, jadi untuk yang legal cuma dua, yaitu haji reguler dan haji ONH plus. Itu haji legal. Artinya ini saya ngomong bukan secara fikih ya, saya ngomong secara administrasi. Ya, kalau secara fikih mah haji ya haji begitu. Nggak ada istilah-istilah begitu. Ini poin satu. Kemudian yang kedua, semi legal, itu yang disebut dengan furoda. Furoda aja artinya sendiri. Kenapa disebut haji sendiri? Karena haji ini di luar tanggungan pemerintah Indonesia. Ya, furoda namanya. Dan itu daftar tahun ini bisa berangkat tahun ini dengan biaya yang cukup lumayan juga, ya 400 jutaan. Untuk kaum yang makan nasi kuning pagi-pagi bungkusan stak putih, bungkus putih, kayaknya agak kurang masuk ini. Ya, jadi teman-teman yang minum teh hangatnya pakai gelas nikah, ya, kayaknya agak susah. Jadi bapak pelecehan Pak Ustaz. Habis bapak ngantuk ya. Nah, itu yang semi legal. Nah, ada yang ilegal.
Yang ilegal itu bisa dengan cara begini. Pertama berangkat umroh bulan Ramadan, selesai Ramadan nanti ngumpet 1 bulan itu Pak. Di bulan Syawal itu ngumpet ya. Karena Syawal itu momen dimana tentara akan bersih-bersih kota Makkah. Diobrak-abrik semua itu. Jadi mereka 1 bulan itu stay di dalam rumah, nggak kemana-mana. Walaupun curi-curi dikit keluar hanya untuk beli sesuatu. Nah nanti kalau udah masuk Dzulqa'dah, orang udah pada datangan banyak, nah di situ mereka pada keluaran. Nah begitu ya. Itu untuk namanya haji pakai visa umroh atau menggunakan visa bisnis. Jadi mereka datang bisnis ke Riyadh, biasanya arahnya ke Riyadh. Dan dari Riyadh kemudian melakukan perjalanan ke Makkah dengan jalur-jalur yang mereka udah paham. Ada gang-gangnya, ya istilahnya ada sela-selanya. Ya kalau orang yang nggak tahu, ketika kita bilang saya ke BDS, tapi keluarnya tembus ke Poka, orang yang nggak ngerti jalan pasti kaget. Buat kita yang udah tahu jalannya belakang, ya biasa. Ustadz tadi di BDS 2, kok ini udah tembus di Poka? Wah, ini pasti Ustadz wali, ya. Wali murid, ya. Padahal dia nggak tahu di belakang itu ada jalan tembus. Jadi teman-teman seperti itu ya gambarannya ya. Nah berangkat dari situ secara status hukum bagaimana? Kalau maksudnya hukum administrasi, ya memang haji ilegal itu tentu tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? Memang ya bahasa saya nyebutnya ini pelanggaran administrasi. Paham ya? Pelanggaran administrasi. Tapi kalau secara hukum agama saya ditanya, saya nggak punya alasan untuk mengharamkan. Nggak punya. Apa alasan mengharamkan? Paling nanti Bapak bilang akan menimbulkan mudorot, bla bla bla. Saya pikir Pak, haji reguler juga bisa menimbulkan mudorot. Reguler aja bisa mudorot juga, sama aja. Nah, maka berangkat dari situ, kesimpulannya kalau bagi saya secara hukum fikih, mau haji apapun, legal, semi legal, dan ilegal, kalau menurut pendapat saya tidak mengganggu ada rukun hajinya. Loh, kita orang fikih Pak, gini saya kasih tahu Bapak, kami orang fikih itu bahkan diajarin yang haram aja belum tentu batal. Ayo bingung, contoh sholat pakai baju nyolong, ya nyolong baju di Ramayana dibuat sholat tahajud, Masya Allah, ini maling syariah ya. Sekarang saya tanya sama Bapak, sholatnya sah nggak gitu? Sah, karena nggak ada rukun yang dilanggar. Halal apa haram? Gak usah banyak ngomong haram gitu, susah banget. Sholat pakai baju haram, Bapak pakai haram. Jadi dia sah tapi haram. Banyak itu Pak contohnya Pak. Ya, seperti itu gambarannya. Jadi kalau kami pribadi melihat fenomena ini ya muncul karena kesalahan dua pemerintah. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi. Harusnya mereka berpikir, inden 34 tahun itu Pak, ini rukun Islam loh. Kalau saya nih jadi pemerintah Indonesia misalnya atau pemerintah Arab Saudi, nggak usah mikir aneh-aneh. Pemondokan yang anggaplah 5 kilo dari Masjidil Haram, nggak apa-apa. Mereka suruh datang aja. Orang jemaah haji kita kan jemaah haji apa istilahnya Pak? Nggak manja orang Indonesia. Nanti pagi dikirim naik bis ke Masjidil Haram, di drop, nanti sore baru diangkut pulang lagi. Kan bisa. Yang penting bisa berangkat dulu. Kasihan jamaah ini 34 tahun Pak. Bapak bayangkan itu. Ya, sehingga menurut saya memang ada kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah ini. Mestinya nggak usah terlalu macam-macam. Ya, yang penting bisa berangkat haji aja. Atau mungkin dibuatkan misalnya haji-haji singkat begitu biar nggak terlalu lama di sana. Haji kita tuh 40 hari itu lama banget loh Pak. Karena haji yang real itu kan 6 hari aja sebenarnya. Real haji itu 6 hari. Anggaplah sama Madinahnya 10 hari lah. Kita tuh 40 hari Pak di sana. Ya, padahal hajinya cuma 10 hari aja. Baik teman-teman, kita cukupi ya. Mudah-mudahan bermanfaat.
dan semoga Allah memberkahi kita. Saya tidak memperpanjang karena kotakannya sudah dibagikan semua. Semoga Allah memberkahi kita, dan mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah.